Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemuda, para pemudi, ikhwan dan akhwat, saudara-saudaraku seperjuangan yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau senantiasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah sampai ajal menjemput kita semuanya. Istiqamah di atas kebenaran. Kita mungkin di bulan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan masih terasa gitu suasana bagaimana kenikmatan di dalam beribadah di bulan Ramadan. Semoga di luar bulan Ramadan juga kita tetap menjaga ibadah-ibadah seperti tilawah Al-Quran kita, salat tarawih kita, tapi diganti menjadi salat malam, dan juga amal-amal soleh yang lainnya sampai kita mati. Sampai kita mati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya saya baru memulai setelah kita meninggalkan bulan Ramadan untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita di Masjid Darul Fityan, membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, kitab Riyadhus Shalihin. Ya, taman-taman orang-orang yang soleh, cocok untuk kita semuanya yang menginginkan untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, baik dari kalangan pemuda, pemudi, ikhwan, akhwat, dan seluruh kaum muslimin. Cocok untuk kita renungkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan pada kesempatan pertemuan kali ini masih melanjutkan sebuah judul yang ada di atau bab yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab ke-50 yang berkenaan dengan bab takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dan pertemuan kali ini akan kita bahas dua hadis, dan ini adalah hadis yang terakhir di dalam dua hadis ini adalah hadis yang terakhir dalam kitab bab al-khauf, bab rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Di fotokopian yang antum pegang, itu hadis nomor berapa itu? 410 ya? Ya. Dan 411, 410 dan 411. Kita baca ya hadis nomor 410 ya. Ya. Hadis Abu Hurairah, ya, semoga Allah meridai padanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj. Man khafa adlaj. Barang siapa yang takut, ya, takut dari apa? Ya, akan keselamatan dirinya. Ya,
takut tidur. Kenapa? Takut datang kepadanya musuh atau menyerang kepadanya musuh. Tiba-tiba di malam hari datang musuh. Man khofa, asalnya itu yang dimaksud. Takut tiba-tiba datang musuh menyerang. Berarti takut kalau seandainya musuh akan datang menyerang, maka tidak akan tidur, betul? Ya, seperti itu. Man khofa, barang siapa yang takut untuk keselamatan dirinya karena akan datang musuh yang akan menyerang tiba-tiba, adlaj, dia akan bergegas untuk berjalan di awal malam. Dia akan, asalnya begitu artinya, dia akan bergegas untuk berjalan di awal malam. Ya. Waman adlaj, barang siapa yang bergegas, ya, balagul manzil. Balagul manzil. Jadi barang siapa yang bergegas berjalan di awal malam, tapi di sini karena yang akan kita lakukan itu adalah untuk menuju akhirat, maka barang siapa yang bergegas untuk beramal soleh, berarti apa? Balagul manzil, berarti dia akan sampai ke tempat yang membuat aman, yang tidak akan dia rasakan rasa takut. Jadi ikhwani, teman-teman seperjuangan yang saya hormati, jadi maksud dari apa yang Nabi SAW sabdakan, man khafa adlaj, ya, man khafa adlaj wa man adlaj balagul manzil. Apa teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apa? Selayaknya kita semuanya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingsingkan lengan kita dalam ketaatan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak boleh berleha-leha, tidak ada waktu santai-santai. Janganlah kita berleha-leha. Kita udah selesai melaksanakan sholat bulan Ramadan, udah berleha-leha setelah itu, udah dibebaskan dari api neraka, gitu kan? Banyak berdoa, menangis di waktu iktikaf. Udah bulan Syawal berleha-leha. Gak ada gitu ya teman-teman untuk berleha-leha, acara-acara santai gitu ya, gak ada. Sampai kita bertemu di pohon tuba atau bertemu di surga, sampai di surga. Gak bisa. Hanya mengenal Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan saja. Habis selesai bulan Ramadan, gak ada lagi air mata yang membasahi pipi kita misalnya. Gak ada lagi tilawah Al-Quran yang kita rutinkan, dawamkan dalam setiap hari kita sampai mati. Yuk teman-teman, selayaknya kita untuk menyingsingkan lengan kita, bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala, tidak berleha-leha untuk menggapai yang kita cari, untuk mendapatkan keamanan dengan izin Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena akhirat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bisa kita tempuh ya dengan amal soleh kita, akan bisa kita gapai dengan amal soleh kita. Seperti kita sekarang menuntut ilmu merupakan amal soleh. Begitu pula kita berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala, mengajak teman-teman yang lain, yuk duduk di majelis ilmu. Itu merupakan amal soleh.
kehidupan bagi hati kita. Gitu, subhanallah. Ketika kita sedang kuliah, kita kan di sini para mahasiswa, mahasiswi mengajak teman-temannya untuk duduk di taman-taman surga, dan hadis-hadis yang dibaca juga yang berkenaan dengan membuat kita hidup hati kita dengan cahaya al-hadis Nabi SAW. Senang kan kita menuntut ilmu, begitu nikmatnya kita menuntut ilmu, tularkan juga kepada tetangga-tetangga kita, kepada yang ada di kantor kita. Bukan malah sebaliknya, kita menjadi contoh yang membuat orang lain menjadi malas dengan sebab kita yang sudah mungkin lama menuntut ilmu tapi bermalas-malesan. Misal ini, insya Allah kalau yang sudah lama ngaji akan kelihatan, insya Allah dari sisi tingkah lakunya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Maka akhirat itu akan bisa ditempuh dengan amal soleh. Dapat kita maklumi bahwasanya tidak ada perjalanan yang secara hakiki untuk menempuh akhirat itu, tidak ada. Tapi secara maknawi kita menempuh untuk menuju akhirat dengan amal soleh kita. Maka amal soleh yang kita lakukan itu membuat kedudukan kita menjadi tinggi di surganya. Jadi tidak usah kita berleha-leha untuk mencapai kedudukan yang tinggi di akhirat. Terus bergerak, terus beramal, gitu. Dan terus beramal sampai mati. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu Mang Iki ya, senyuman yang manis kepada istri amal soleh bukan? Membantu istri mubahwadah amal soleh bukan? Amal soleh. Masya Allah, romantis itu udah Mang Iki mati ya. Udah punya putra hiji lah, mantap gitu. Begitu, mudah-mudahan juga teman-teman yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melanjutkan yang menjelaskan kebutuhan kita untuk menyingsingkan lengan kita. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Ingat bahwasanya barang dagangan Allah Jalla wa'ala mahal. Ingat bahwasanya barang dagangan Allah Jalla wa'ala itu ghaliyah, mahal. Ala inna sil'atallah al-jannah. Ingat bahwasanya barang dagangan Allah adalah surga. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman seperjuangan, teman-teman karena Allah Jalla wa ala, para pemuda, para pemudi, mahasiswa, mahasiswi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Jalla wa ala, barang dagangan apabila mahal dan memiliki harga yang mahal di sisi pemiliknya, tentu tidak akan dijual dengan harga yang murah, betul? Kita memiliki barang yang unik, mahal. Apakah akan dijual dengan harga yang murah, Pak Parman? Enggak. Pak Parman jualan apa? Nah, misalnya ada sesuatu yang unik, gak akan mungkin begitu sok sabar Hawaii oke, moal kan? Gitu. Tentunya kita akan jual bagi orang yang membayarnya yang pantas dengan barang itu. Yang jual jaket kulit juga, misalnya ya. Kalau yang unik, yang mahal, ya yang pantas. Begitu pula sekarang mau kurban, sesuai dengan bobotnya.
Ada harga, ada harga, ada barang katanya kan gitu ya. Begitu pula teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, surga. Surga yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar, yang tidak bisa kita pandang lihat, yang tidak pernah dipandang oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terlintas terbayangkan dalam benak kita bagaimana nikmatnya. Di dalamnya berbagai macam kenikmatan yang abadi, yang tidak bisa diukur ukurannya, yang tidak bisa terlintas oleh bayangan kita. Maka kenikmatan yang ada di surga membutuhkan harga. Bukankah seperti itu? Membutuhkan harga, bukan? Manusia di dalam kehidupan di dunia, ketika mencari sesuatu yang dari makanan atau minuman, membutuhkan adanya pengorbanan untuk mempersiapkannya dan mengorbankan harta untuk mendapatkan makanan dan minuman dan selain itu. Contoh juga, bagi seseorang yang mau menikahi perempuan, dambaannya bidadari dunia, barangkali dia belajar, dia bekerja bertahun-tahun untuk mendapatkan si wanita yang didambakannya. Kemudian dia juga tidak tahu kalau dia sudah mendapatkannya, mungkin dia sungguh kadang melihat ada sesuatu yang membuat secara fisik gak saya senangi. Dari sisi akhlak juga sama. Betul gak? Dan kadang di awal malam pertama sudah diceraikan, tapi dia berusaha ketika mau menuju kepada dambaannya, karena berusaha sekali dengan bekerja, dengan mengumpulkan uang, dan barangkali dia berutang dulu untuk mendapatkan wanita itu. Di surga, di dalamnya ada bidadari, kenikmatan yang abadi, di dalamnya segala yang menyenangkan. Namun kita berleha-leha dan berlalai-lalai untuk mendapatkannya. Bukan kita, sebagian kaum muslimin berleha-leha. Sebagai salah satu contoh dalam menuntut ilmu saja, coba kaum muslimin yang berjuta-juta gitu, ya, untuk mendapatkan surga Allah itu salah satu caranya dengan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan yang ditempuh di jalan itu satu ilmu dalam memahami iman, dalam memahami ibadah, Allah mudahkan baginya ke surga. Coba kaum muslimin yang banyak atau mengetahui hal yang demikian, bagaimana banyak yang melalaikannya. Bahkan mungkin di antara teman-teman kita yang sudah mengerti juga demikian, lebih mendahulukan keinginan syahwatnya, hobinya, bisa dikalahkan dengan futsalnya, bisa dikalahkan dengan badmintonnya. Bahkan mengadakan acara yang bertepatan dengan pengajian
Sehingga di antara hati saudara-saudara kita pengajian olahraga, pengajian olahraga, pengajian olahraga. Ternyata olahraga jadinya untuk fisik. Hati tidak diperhatikan, kurang diperhatikan. Betul gak? Ini menunjukkan banyaknya orang yang lalai untuk mendapatkan sesuatu hal yang mahal. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Ingat bahwasanya barang dagangan Allah mahal. Ala inna sil'atallah jannah. Ingat bahwasanya barang dagangan Allah surga. Aduh. Tapi dikalahkan dengan futsal. Ada waktunya memang. Kalau futsal, waktu yang tidak berbentrokan dengan pengajian. Seharusnya ketika ada memang di antara kaum muslimin atau di antara saudara kita yang mengadakan acara-acara padahal sudah mengenal sunnah. Mana tujuan untuk berdakwahnya? Betul? Bukankah dengan acara-acara sepak bola, futsal, tujuannya dalam rangka untuk mendekatkan orang yang senang untuk berolahraga untuk dibawa ke masjid nantinya? Maka pilihlah waktu yang tepat. Saya tidak tahu apakah ada, ini mah gambaran untuk memberikan contoh gitu. Saya sama sekali ini nggak tahu apapun apa yang terjadi. Kalau ada, memilih waktu yang tepat. Bisa ba'da subuh olahraga, seperti saya juga suka olahraga insya Allah gitu. Ba'da subuh 1 jam, 2 jam, udah begitu segar menuntut ilmu. Bawa kesemangatan kita, sebagaimana kita semangat untuk membuat badan kita Masya Allah energik, ya, sehat. Hati harus lebih diperhatikan. Hati harus lebih diperhatikan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga yang di dalamnya bidadari-bidadari. Surga yang begitu sangat indah dan nikmat, tapi kita tidak membayarnya, mengorbankan untuk mengalahkan syahwat kita. Apakah kita yang begitu tahu begitu nikmatnya kelezatan di akhirat, di surga, kita memberikan untuk beramal soleh sisa-sisa waktu kita, kelebihan waktu kita baru ngaji, bukan yang diprioritaskan. Bahkan barangkali kita menunda-nundanya, nanti aja kalau udah tua baru saya mau ngaji. Setelah tua, lemah untuk beramal, lemah untuk melakukan ibadah, lemah untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah tua kan, waktu energinya kan waktu muda. Alhamdulillah di sini Masya Allah anak-anak muda. Iya. Pertahankan kepemudaan antum. Semua yang ada di sini adalah para pemuda walaupun sudah nikah. Ya, pemuda itu bukan berarti yang belum menikah berarti pemuda. Saya juga masih muda. Lihat aja. Betul gak? Masih pemuda. Kalau Pak Parman udah tua. Tapi jiwanya juga muda. Oh, gitu. Kalau Pak Parman udah putih jenggotnya. Ya, Ustaz Hakim masih muda. Ya, sama. Ya, insyaallah. Ibu-ibu juga yang sekarang akhwat muda-muda insyaallah di sini ya. Muda-muda atau udah sepuh-sepuh? Hah? Apa?
Oh, banyak nenek-nenek. Oh, ABG ya. Ya, tuh sehat. Tapi tetap ya subhanallah. Gitu. Nanti ajalah, udah waktunya saya untuk beribadah ya, udah ditunda-tunda. Akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Nggak bisa ternyata ke masjid setelah itu karena udah sepuh, udah lemah untuk melakukan berbagai macam ibadah jadinya karena ditunda-tunda, betul nggak? Karena ditunda-tunda. Makanya pujian Allah bagi para pemuda yang seharusnya huru-hara main sepak bola, keliling-keliling di Kerkop. Kalau kita sekarang misalnya ya, ternyata kita tidak seperti itu. Tumbuh dalam ibadah, menuntut ilmu, baca Al-Quran. Allah cinta kepada para pemuda, para pemudi yang demikian. Subhanallah. Allah cinta kepada mas, cinta mas. Masya Allah. Yang tumbuh. Belum lagi subhanallah, di hari kiamat para pemuda yang tumbuh dalam beribadah akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya saya simpulkan, barang siapa yang mengenal dan mengetahui agungnya barang dagangan Allah, dan sebelum itu tentunya dia mengenal kedudukan Allah yang diibadahi, dan mengenal bahwasannya Allah telah memberikan banyak anugerah kepada kita, maka dia atau kita akan mengorbankan waktu-waktu yang berharga kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka kita terbebas pundak kita di sisi Allah dari siksa api neraka pada hari kiamat kelak. Itu kesimpulannya. Kalau kita tahu bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal, gak ada waktu berleha-leha. Berleha-leha juga dalam rangka untuk misal untuk ibadah lagi gitu. Waktu berleha-leha nanti di surga. Sekarang terus berjuang dan berjuang. Kalau kita sudah ibadah di bulan Ramadan, setelah selesai ibadah lagi. Bila. Dan begitulah seterusnya sampai ajal menjemput kita. Sampai ajal menjemput kita. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab al-khauf ya. Yaitu hadis Aisyah. Semoga Allah meridai padanya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan gurla. Pada hari kiamat manusia itu dikumpulkan dalam keadaan khufatan, tidak beralas kaki, uratan, telanjang, gurla, belum dihitan. Qultu, aku berkata, yaitu Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd, laki-laki dan perempuan dikumpulkan kan semuanya, apakah sebagiannya memandang kepada sebagian yang lain? Qala, Rasulullah menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yahummahum dzalik
Wa fi riwayah al-amru ahamu min an yadhura ba'dhum ila ba'din, muttafaqun alaih. Ya Aisyah, urusan pada saat itu lebih penting daripada sebagian memandang kepada sebagian yang lain. Boboroah memandang ini dan itu. Semuanya urusannya bagaimana kondisi saya, selamat apa tidak. Tapi fitrah seorang wanita adalah rasa malu. Ya, fitrah seorang wanita, inilah Aisyah dan juga kaum mukminat yang lainnya. Yang dipikirkan karena fitrah manusia itu, fitrah wanita itu tertutup seperti begini, ditutup. Itu fitrah wanita, rasa malu untuk selalu tertutup. Berarti yang selalu terbuka apa itu? Menyelisihi fitrah. Yang ngojai di pantai, di laut, yang hanya sesuir pakaian yang ada di sana, punya rasa malu apa tidak punya rasa malu? Tidak punya malu, udah menyelisihi fitrahnya gitu. Itu faidah yang bisa kita ambil dari rasa malunya atau pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, di dalam hadis yang lain ketika menyebutkan yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurla, setelah itu membaca ayat ini, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai dalam penciptaan pertama kali, kami kembalikan lagi kepada semula. Jadi nggak dihitan lagi. Antum sekarang udah pada dihitan ya, kembali lagi ke semula, tertutup lagi, nggak pakai sandal, nggak pakai memakai pakaian. Kama awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana pertama kali diciptakan, kaki kembalikan lagi ke semula. Subhanallah. Ya, tanpa ada perubahan, tanpa ada sempurna semuanya. Misalnya waktu di dunia itu pernah terpotong, misalnya akan kembali lagi ke semula. Misalnya putus, maka pada hari kiamat sempurna kembali, kama awwala khalqin, seperti pertama kali diciptakan. Tidak dihitan, terus kulit gitunya yang nutup, datang lagi kembali. Bagi laki-laki, semuanya kembali kepada awal pertama diciptakan. Sebagian ahlu ilmi berkata bahwa hikmah dari penciptaannya dengan sifat ini itu tidak dihitan. Kemudian setelah itu adalah fitrahnya menghilangkan hal itu. Fitrahnya menghilangkan hal itu lagi. Adalah an yastasirul insan, kata ulama, manusia merasakan anna fi hadhihi dunya laisa fi daril baqa, bahwasanya di dunia ini adalah bukan rumah yang menetap terus-menerus. Innama huwa syai'un muaqqat, akan tetapi di dunia itu adalah sementara. Kemudian setelah itu akan kembali sebagaimana penciptaan awal pertama diciptakan pada hari kiamat. Ya. Jadi setelah hari kiamat, walaupun sudah keluar dari dunia, akan didapati ketika dari kuburan bermunculan itu kembali lagi ke semula, seperti antum kita dilahirkan dari perut ibu tamaman, tapi udah besar-besar, marunculan sis.
Kalau dulu mah dari perut ibu, set, nanti mah dari kuburan. Keluar tanpa memakai pakaian, gitu. Gitu. Ya. Keluar tidak membawa perkakas rumah, tidak membawa harta. Keluar sebagaimana mereka keluar dari perut ibu-ibu mereka tamaman. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, begitu pula wanita-wanita muslimah yang afifat, yang mulia-mulia, yang pemalu, yang dipikirkan pertama kali adalah yang berkenaan dengan rasa malunya, dengan hijabnya. Makanya yang ditanyakan oleh Aisyah dan juga wanita-wanita muslimah yang lainnya, insya Allah yang menjaga dirinya, laki-laki dan perempuan semuanya kan saling memandang satu dengan yang lain. Begitu yang ditanyakan. Jadi wanita muslimah, yang paling terpenting bagi wanita muslimah itu adalah hijab. Hijab itu wanita muslimah. Itulah fitrah yang tercipta dalam wanita, dalam diri seorang wanita. Makanya yang menyebutkan Aisyah ketika disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan kondisi peristiwa di padang mahsyar, masalah hijab, gitu. Bagaimana ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan atau kalau begitu saling memandang satu dengan yang lain? Di situ kan ada semua kan, dari yang diciptakan pertama kali sampai akhir berkumpul. Artis, aktor, semuanya berkumpul. Kalau begitu mah, kalau nggak kebagian sekarang atau udah nanti aja di hari kiamat bisa lihat artis beneran. Gitu. Boboraah pada waktu itu kan gitu. Oh, siapa yang ibu-ibu, siapa yang diidolakannya? Insya Allah di sini enggak. Kan kalau sebagian wanita itu idolanya itu orang Korea, padahal itu enggak ada yang mengidolakan aktor Korea kan di sini. Sampai gitu. Atau pemain sepak bola seperti Ronaldo. Atau apa lagi, siapa lagi? Ibu-ibu ada yang senang? Enggak lah, insya Allah. Ya. Kesempatan nanti ketemu tuh. Enggak. Wanita muslimah yang ditanyakannya itu begini. Bagaimana di saat itu kan berkumpul semuanya, laki-laki dan perempuan saling memandang satu dengan yang lain. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mana rasa malu dari mereka wanita-wanita yang telanjang bersama laki-laki di pantai-pantai atau di kolam-kolam renang yang ada di hotel-hotel, bubuligiran. Tidak ada rasa malu. Padahal fitrahnya kan rasa malu. Berarti sudah hilang rasa malunya di dalam hati mereka. Orang yang buka-bukaan, udah hilang rasa malu di para artis, bidu-wanita yang menampakkan pakaian ketelanjangannya. Dan bagi emas-emas, para pemuda-pemudi, pemuda-pemuda, jangan nonton. Senang dong untuk merenungkan ciptaan Allah, ibadah. Astagfirullah. Bagaimana para pemuda? Betul seperti itu? Tidak seperti itu.
Asyahid, intinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya tentang suatu perkara yang paling penting pada waktu itu. Bukan itu ya Aisyah, ada yang lebih penting lagi. Kondisi manusia di saat itu dalam kondisi takut, mencekam, dan yang ada di dalam pikirannya adalah sibuk dengan keadaan dirinya, mencari atau jalan untuk keselamatan dirinya di sisi Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang dipikirkan sesuatu yang lain. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Coba bayangkan teman-teman yang dimuliakan Allah. Seseorang itu akan lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya. Di saat dikumpulkan pada hari kiamat, mereka akan berlari-lari dan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana bisa melihat yang lain? Tidak merasakan apa yang di sampingnya. Baik dari laki-laki, perempuan. Apakah mereka telanjang ataukah tidak telanjang? Karena dalam kondisi sangat mencekam, rasa takut. Yang dipikirkan bukan lihat ke kanan dan lihat ke kiri. Yang terpenting bagi dirinya adalah selamat dari rasa takut itu. Bayangkan, renungkan bagaimana kondisi pada hari kiamat yang sangat mencekam dan takut. Di dunia saja kita bisa menyaksikan ketika terjadi misalnya tabrakan. Misalnya ada misalnya dia jadi tidak merasakan sesuatu apapun yang ada di sekelilingnya, atau di waktu saat perang misalnya, dalam kondisi yang sangat mencekam takut, kemudian tertimpa dengan berbagai macam tusukan, tapi dia tidak merasakan rasa sakit itu. Berdarah-darah, tapi dia tidak merasakan rasa sakit itu. Patah tangannya, tapi dia tidak merasakan rasa sakit itu. Begitu pula yang terjadi, naudzubillahi min dzalik, semoga tidak terjadi kepada kita, terjadi tabrakan. Apa yang terjadi? Salah satu di antara orang yang tabrakan tidak mengetahui apa yang dia perbuat. Tiba-tiba ada yang azan. Sebagian mereka ada yang tiba-tiba berdiri sholat. Kemana saja enggak tidak mengarah ke kiblat. Sebagian mereka berjalan. Tiba-tiba nabrak jendela misalnya. Lalu terjatuh. Itu sesuatu hal yang sangat mencekam sekali, itu tidak ada sesuatu yang dia rasakan. Dia berusaha untuk berdiri tapi tidak mampu. Berdiri lagi tidak mampu karena kakinya potong. Ya, betul enggak? Inna zalzalata sa'ah syai'un 'adzim. Tapi goncangan pada hari kiamat lebih dahsyat lagi. Seorang wanita yang sedang menyusupi di waktu sedang sayangnya, semua wanita yang menyusui tidak sadar dengan apa yang disusuinya, dilepaskan begitu saja. Orang wanita-wanita yang sedang hamil, udah tidak tahu apa yang dia lakukan, berguguranlah janin-janinnya. Mereka wa mahum inna jaljalata syai'un adim. Yauma taranha amma ardat
Ya wa tadakkulu hamlaha, terus apa lagi? Wa ma apa? Terus wa mahum. Iya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Saat itu nggak sadar. Ya nasu rabbakum inna jalata syai'un hadim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu dhi hamlin hamlaha. Setiap orang yang hamil jadi berjatuhan janinnya, kan dia terkejut, nggak sadar apapun gitu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah ketika saat terkejut, ketika saat takut, ketika saat bergembira, misalnya sedang bergembira langsung ngasih mobil kepada orang, jangan dianggap itu dia setelah itu jadi menyesal. Sangat di puncak-puncak kebahagiaan, udah begitu, atau udah dipuji bekah tuh. HP mahal pun, gitu. Nggak, itu kata Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, bahwasanya manusia dalam kondisi rasa takut yang mencekam, rasa bahagia, yang paling hati-hati bagi kita untuk tidak menerima daripadanya hadiah, pemberian. Kenapa? Karena dia berbicara ketika waktu itu bukan biasanya, sedang seneng-senengnya gitu. Apapun diberi, setelah itu baru menyesal. Betul gak? Betul gak? Saking cintanya kepada istri, walaupun berbuat salah, tetap aja gak terasa bahwasanya istrinya itu sedang berbuat salah kan? Bisa aja sedang seneng-senengnya. Maka yang seperti itu jangan dianggap lah. Ya. Itu kata Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim. Waro untuk tidak menerima hadiah di saat orang itu sedang senang sekali, atau sangat dia biasanya atau takut sekali, kehati-hatian untuk tidak menerima, karena dia akan berbuat sesuatu yang bukan biasanya seperti itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-muhim di keamanan bagi siapa nanti di padang mahsyar. Yang terakhir kesimpulan, keamanan bagi siapa nanti di padang mahsyar. Keamanan itu bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan keimanan mereka. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka adalah keamanan di dunia dan di akhirat. Dan juga bagi mereka al-muhtadun, di dunia dan di akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan di sesi yang pertama ini. Mohon maaf jika ada ke kanan dan ke kirinya. Mudah-mudahan hal ini tidak masuk ke dalam hati antum semuanya. Ada sesuatu hal yang salah dari hawa nafsu, memberikan contoh tidak sesuai dengan keadaan, ada yang tersinggung, ya. Baik yang mendengarkan di saat online atau antum yang di sini, mohon maaf. Dan perbaikilah dan nasihatilah, kritisilah, dan langsung tidak usah dipendam, gak usah malu-malu. Langsung aja disampaikan atas kekeliruan yang disampaikan oleh saya, yang tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang terucap, yang tidak disadari ataupun yang disadari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.